Oke, teman-teman semuanya, balik lagi sama gue. Nah, kali ini gue pengen kasih tahu sama kalian tutorial bikin kaca helm anti air. Nah, ini kaca gue siapin. Ini adalah kaca helm full face satu. Lalu gue siapin satu lagi, yaitu adalah kaca helm original bawaan dari motor Honda, helm Hondanya. Nah, alat yang gue siapin adalah ini, semprotan air. Lalu selanjutnya ada kentang. Nah, kentang sedikit aja cukup. Lalu selanjutnya gua ada ini screen guard. Jadi stiker khusus untuk mobil. Biasa dipakai di mobil, ditaruhnya di kaca helm. Seperti ini barangnya, jadi ditempel di spion atau di kaca mobil supaya airnya nggak menggenang. Nah, yang gue pakai nanti di helm adalah kecil-kecil kayak gini. Alasannya kenapa nanti gue jelasin di belakang. Jadi udah gue potong-potong. Oke, selanjutnya adalah ini Sunlight, merek yang nggak asing lagi. Alat pembersih, ada shampoo. Nah, oke, lanjut langsung aja. Ini gue bersihin dulu kaca helmnya karena sudah lama tidak dipakai. Cara ngebersihinnya tetap seperti biasa, dibasahin lalu langsung dipakein nanti sabunnya. Jadi ini tutorial ini ada beberapa. Gue pakai alat pembersih yang katanya bisa bikin anti air atau stiker. Nanti terakhir pakai kentang. Oke, masih kita akan bersihin dulu untuk kaca helmnya. Keduanya kita bersihin supaya debu-debunya tidak nempel. Jadi nanti pas prosesnya bersih. Oke, setelah dibersihin, langsung aja kita akan coba di kaca helm Honda. Jadi kaca helm Honda kita akan pakai dua sisi, sebelah-sebelah. Yang sebelah kiri nanti akan gua pakai untuk sabun Sunlight. Di sini air masih menggenang. Jadi setelah disemprot air tidak turun tapi menggenang. Jadi kalau pas hujan pasti mengganggu pandangan. Oke, yang pertama gue pengen coba pakai Sunlight. Katanya sih pakai Sunlight itu bisa bikin air tidak nempel. Jadi ketika hujan datang, air itu akan langsung mengalir. Lalu ada juga yang bilang pakai shampoo. Jadi kita akan coba aja eksperimen kali ini dan gua akan share ke teman-teman semua. Ini semua info gue dapat dari internet ya. Jadi gue cari-cari di internet gimana sih caranya supaya kaca helm anti air. Oke, langsung aja seperti yang tadi gue bilang. Kita akan coba separoh-separoh. Jadi sebelah kiri gue akan pakai Sunlight. Digosok aja seperti biasa, kayak pengen cuci kaca helm, cuci apapun lah. Dituang sedikit lalu dilap. Jangan lupa pakai lap yang halus karena nanti bakal bikin kacanya baret. Sebelah kiri ini pakai Sunlight. Lalu yang sebelah kanan gue pakai shampoo. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Oke, digosok lagi. Biasa digosok seperti biasa sampai seluruh permukaannya kena sabun. Dibasahin sedikit. Di yang sebelah kiri tambahin lagi sedikit Sunlightnya, kurang banyak kayaknya, jadi nggak ada busa gitu. Oke, seperti biasa diulangi, digosok lagi sampai berbusa. Ingat, jangan lupa pakai kain yang halus. Setelah ini cuci dulu. Oke, ini sekarang kacanya sudah gua cuci. Ini normal seperti biasa cara cuci dan dikeringkan seperti biasa. Ini kaca sudah benar-benar kering. Kalau dilihat
penampakannya sih ini bersih seperti pada umumnya ya, namanya sabun, membersihkan noda, kotoran, debu dan kawan-kawan. Ini di sebelah kiri sunlight, sebelah kanan shampoo. Dari dalam tetap bersih, kinclong. Oke, lanjutnya langsung kita coba mungkin ya pakai semprotannya. Oke, kita semprot sebelah kiri ini menggunakan sunlight. Kita semprot dan hasilnya adalah airnya nempel, jadi nggak bisa. Kita coba yang sebelah kanan. Sama, ini airnya masih menggenang. Ya, noh, hasilnya adalah airnya menggenang, tidak turun, tapi jadi butiran-butiran gitu. Inilah yang biasanya jadi kendala pengguna sepeda motor. Jadi ketika hujan, pandangan jadi terhalang sama air ini. So, untuk yang pertama adalah untuk si kaca helm ternyata masih belum berhasil. Untuk kaca helm gunakan shampoo gagal otomatis karena tidak berfungsi, hanya untuk membersihkan tok. Kalau ditanya bersih, tapi kalau untuk bikin anti air tidak, karena air tetap menggenang. Oke, selanjutnya kita akan coba menggunakan kentang. Tapi sebelumnya, setelah dibersihin seperti biasa, kita lap dulu sampai benar-benar kering. Ingat sekali lagi, jangan pakai lap yang kasar. Oke, setelah kering kita pakai kentang. Ini kentang biasa, tinggal minta di dapur. Kentang normal, tidak ada bahan-bahan khusus. Katanya kentang itu adalah dia punya sari-sari yang bisa anti air. Jadi kita akan coba. Sebelumnya ini gua garis-garisin supaya sari-sari dari kentangnya ini keluar. Jadi karena nggak ada pisau, jadi pakai kuku aja langsung. Setelah itu kita polesin di kacanya merata ya, jadi jangan di bagian-bagian tertentu, tapi merata secara keseluruhan di permukaan kaca helm. Kalau dirasa kentangnya kering, otomatis digaris-garisin lagi. Lebih bagus sih pakai pisau, jadi kayak pakai jeruk nipis gitu, dipencet aja. Oke, masih dipoles sampai benar-benar merata di permukaan kaca helmnya. Ini gue dapat info ini juga dari internet, katanya di kentang itu ada serat apa gitu, cairan tertentu yang bisa bikin air tidak ngembang, tidak butir-butiran air tidak tertahan di kaca. Jadi dia langsung ngalir. Tujuan kita adalah seperti itu di eksperimen kali ini. Oke, setelah selesai kita diamin kurang lebih 5 menit sampai 10 menit. Langsung aja kita skip. Oke, sekarang sudah 5 menit kurang lebih. Ini adalah hasilnya. Tidak ada kelihatan apapun, tetap terlihat sama. Ini kagak gue cuci lagi pakai air, hanya dilap-lap asal aja. Langsung aja kita tes pakai alat semprot. Oke, kita semprot langsung ya. Dan hasilnya adalah lumayan. Air yang kita semprot ke kaca ini nggak menggenang, tapi langsung turun. Jadi untuk pakai kentang ini lumayan. Jadi air langsung turun, meskipun tetap agak ngembun gitu, basah, tapi tetap airnya tidak menggenang, tidak ada butiran-butiran air yang menggenang seperti sebelumnya.
disemprot tidak ngembak ya, tidak keganjel tapi langsung turun. Beda dengan yang tadi dengan menggunakan shampoo dan sabun, beda. Kalau kaca ini kita semprot-semprot, dia tidak mengalir langsung, tapi dia ada butiran-butiran airnya. Itu hasilnya, kelihatan ya perbedaannya. Beda kalau itu langsung bersih, tidak ada air yang menggenang. Nah ini kalau samping-samping dia ngumpul, karena tadi tidak dipoles sampai samping-samping. Karena tadi kentangnya lebih ke arah permukaan tengah aja. Tapi kalau bagian samping-sampingnya dia menggenang ya. Tapi kalau bagian tengah itu ada sedikit menggenang, itu bagian dalam. Ini kalau dibersihin hilang tuh. Bukan bagian luarnya yang menggenang, tapi bagian dalamnya. Dilap, bersih, kinclong. Sekali lagi kita coba. Oke, artinya berhasil. Tapi kalau bagian samping menggenang, mau dibersihin dalamnya juga tetap tuh. Emang bagian luarnya yang menggenang air, bukan bagian dalam. Kalau bagian tengah nggak bersih, karena tadi dipolesnya lebih ke tengah-tengah doang sih. Oke, kita tes langsung dengan kaca yang ini. Jadi kaca helm yang ini kita keringin dulu. Setelah itu kita akan coba poles lagi dengan menggunakan kentang. Oke, kentangnya masih sama, langsung aja kita poles di bagian luar, di bagian yang kita pengen anti airnya ini. Agak ditekan sedikit biar kuat. Kalau untuk anti fog gue kurang tahu ya kentangnya bisa atau enggak, tapi untuk anti air itu bekerja dengan baik. Jadi yang dipoles hanya bagian luar kaca aja, bagian dalam nggak usah. Nah ini kalau dirasa kering silahkan di garis-garisin lagi kentangnya supaya sarinya bisa keluar. Lanjut. Nah kali ini kita nggak tunggu 5 menit, paling langsung kita lap biasa aja, tapi jangan dikasih air. Langsung kita tes apakah benar kentang ini efektif untuk membuat kaca helm jadi anti air. Ini nggak gua tekan ya, cuma dipoles-poles aja. Ini nggak didiemin 5 menit, tapi langsung kita semprot. Bagian samping sama menggenang, dan kita coba bagian tengahnya, dan ternyata bagian tengah bekerja dengan baik. Untuk bagian tengah airnya nggak menggenang, bersih, airnya langsung turun ya. Untuk bagian tengah tuh, ini dengan kaca helm yang sama, tapi bagian samping yang tidak dikenain kentang ini airnya menggenang, masih ada butiran-butiran air. Kalau bagian tengah yang tadi kita poles kentang ini tidak menggenang sama sekali. Nah jadi terbukti ya efektif. Untuk kentang efektif dan berhasil. Oke, lanjut ke alat selanjutnya. Kita akan pasang di helm full face, yaitu adalah stiker. Ini stiker anti air. Kenapa harus dipotong kecil-kecil? Alasannya adalah karena ini kaca helmnya permukaannya tidak flat, tidak rata, dan agak sedikit melengkung. Kalau kita kasih lempengan, dia tidak akan nempel sempurna karena bagian samping kiri dan kanannya itu tidak akan nempel di kacanya. Karena ini stikernya rada kaku gitu. Nah, tujuannya dipotong kecil-kecil adalah supaya tidak ngangkat, jadi tetap bisa nempel sempurna. Oke,
Ini adalah kaca yang sudah ditempeli stiker. Memang pemasangannya kurang rapi dengan seadanya ya, tapi ini udah oke lah. Untuk pinggir-pinggiran masih sedikit ada gelembung-gelembung, tapi tidak jadi masalah. Ini kita lihat dari dalam. Kalau kering sih tidak terlihat. Kita akan coba langsung aja kita basahin. Biasa dengan menggunakan alat semprot. Oke, langsung disemprot dan terlihat untuk stiker benar-benar terlihat jelas nih. Efeknya dan kawan-kawannya ini jelas. Memang negatifnya jadi ada garis-garis kalau kalian lihat. Tapi untuk sebagian besar sih tetap kelihatan ya stikernya ya. Bagian sekitar stiker itu masih menggenang air. Tapi bagian yang di stikerin tidak menggenang air. Lihat ya perbedaannya. So, jadi menurut gua shampoo dan sunlight itu gagal. Bersih yes, tapi anti air tidak. Lalu selanjutnya kentang berhasil, tapi gua rasa sekian lama harus dipakein lagi. Tapi paling efektif adalah menggunakan stiker. Otomatis langsung bersih sih. Oke, mungkin sedikitian aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekin. Oke, segitu aja. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah.